Disinilah SAPA, Systems and Possibility Approach, mengubah cara kita melihat kehidupan, menciptakan jalur kemungkinan terbaik yang bisa kita pilih. Banyak orang melihat kesehatan hanya dari satu sisi, makan sehat, olahraga, atau tidur cukup, padahal tubuh manusia adalah sistem. Sistem yang saling terhubung, bergerak bersama, memengaruhi satu sama lain. Inilah cara kita melihatnya melalui Systems and Possibility Approach. Saat stres, kita mudah lupa bahwa pikiran dan tubuh tidak pernah bekerja terpisah. Ketegangan mental mengubah hormon, menekan imun, mengacaukan tidur. Lalu tidur yang terganggu membuat pikiran semakin lemah. Inilah dinamika sistem, satu bagian tergeser, seluruh sistem ikut bergerak. Dalam SAPA, kita selalu bertanya, bagaimana kondisi keseluruhan membentuk kemungkinan terbaik berikutnya? Bukan hanya apa yang sakit, tetapi apa yang saling memengaruhi. Bukan hanya apa yang saya lakukan, tapi bagaimana semua bagian ini terhubung. Kesehatan bukan checklist. Kesehatan adalah orkestra sistem yang harus disetel ulang setiap hari. Dengan Systems and Possibility Approach, kita memilih kemungkinan terbaik. Menjaga pola tidur karena ia mengatur ulang seluruh sistem. Melatih pernapasan karena ia menenangkan pikiran. Bergerak ringan setiap hari untuk mengalirkan energi ke seluruhan sistem. Kesehatan bukan tentang kuat di satu titik. Kesehatan adalah menyelaraskan keseluruhan. Banyak yang ingin kuat secara fisik, lebih bertenaga, lebih cepat, lebih kuat. Tapi kekuatan fisik bukan hanya soal otot. Kekuatan fisik adalah hasil dari sistem energi dalam tubuh. Dalam Systems and Possibility Approach, kita memandang tubuh sebagai aliran. Aliran oksigen, nutrisi, hormon, dan koordinasi saraf. Semua itu bekerja sebagai satu sistem besar yang menentukan kemampuan fisik kita. Saat tubuh terasa lemah, kita sering menyalahkan stamina. Padahal mungkin tidur terganggu, hidrasi kurang, pikiran penuh beban, atau tubuh kekurangan gerak. Satu variabel kecil dapat menggeser seluruh energi sistem. SAPA mengajarkan, perbaiki alirannya, bukan hanya bagian kecilnya. Itulah kenapa mengatur napas meningkatkan kekuatan dan fokus. Makan dengan ritme yang stabil menjaga energi jangka panjang. Melatih mobilitas kecil mengaktifkan sistem saraf dan mengurangi beban otot. Kita tidak mencetak kekuatan dari satu latihan besar. Kita membangun kekuatan melalui dynamics of small systems yang konsisten dan saling menguatkan. Kekuatan sejati muncul saat seluruh sistem selaras. Bukan hanya otot, tetapi seluruh tubuh bekerja dalam satu irama kemungkinan terbaiknya. Pikiran manusia sering dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, padahal pikiran adalah sistem kendali, pusat pengambilan keputusan yang menentukan kemungkinan hidup kita. Dalam Systems and Possibility Approach, pikiran bukan sekadar tempat munculnya ide. Pikiran adalah mekanisme pemilih kemungkinan. Kamu bisa punya tubuh yang kuat, tetapi tanpa arah pikiran, kekuatan itu tak pernah menjadi tindakan. Sebaliknya, pikiran yang kuat dapat menggerakkan tubuh melewati batas yang dianggap tidak mungkin. SAPA menekankan bahwa pikiran terbentuk dari pola. Pola terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan dibentuk oleh pilihan kecil setiap hari. Pikiran kuat bukan bawaan lahir. Pikiran kuat adalah sistem yang dilatih. Cara SAPA memperkuat pikiran. Menyadari pola pikiran negatif sebagai bagian dari sistem, bukan musuh. Mengganti reaksi otomatis dengan pilihan sadar. Menyusun kemungkinan baru saat pola lama menghambat. Melatih fokus melalui pernapasan, journaling, atau struktur rutinitas kecil. Pikiran kuat bukan tentang tidak pernah lemah. Pikiran kuat adalah kemampuan untuk kembali memilih kemungkinan terbaik, meski sedang jatuh. Kita sering menyebut stres sebagai musuh, padahal dalam perspektif Systems and Possibility Approach, stres adalah sinyal sistem, bukan ancaman. Stres memberitahu kita, ada bagian dari sistem tubuh dan pikiran yang sedang tidak selaras. Mungkin ritme hidup terlalu cepat, mungkin kebutuhan istirahat terabaikan, atau mungkin pikiran menahan sesuatu yang belum terselesaikan. SAPA mengajarkan, jangan langsung melawan stres. Pahami struktur yang membangkitkannya. Dengan cara ini, stres tidak lagi menjadi tekanan. Ia berubah menjadi indikator kemungkinan. Kemungkinan untuk memperbaiki ritme. Kemungkinan untuk merapikan pola pikir. Kemungkinan untuk memperkuat batas diri.
Stres bukan tanda bahwa kamu lemah. Stres adalah tanda bahwa sistemmu butuh penyesuaian. Dalam SAPA, kita memetakan stres sebagai bagian dari dinamika sistem. Dan justru dari situlah kekuatan baru lahir. Jika kamu hanya boleh memperbaiki satu kebiasaan untuk mengubah kesehatan, fisik, dan pikiran, SAPA akan memilih satu, tidur. Kenapa? Karena tidur adalah proses riset sistem terbesar yang dimiliki manusia. Dalam Systems and Possibility Approach, tidur bukan aktivitas pasif. Tidur adalah operasi besar yang mengembalikan keseimbangan sistem imun, hormon, saraf, dan mental. Saat tidur terganggu, energi turun, fokus menurun, stres meningkat, nafsu makan kacau, otot sulit pulih. Dalam SAPA, kita melihat pola ini bukan sebagai masalah terpisah, tetapi sebagai satu rangkaian kemungkinan yang terhubung. Semakin buruk tidurmu, semakin menyempit kemungkinan pilihanmu dalam hidup. Semakin baik tidurmu, semakin banyak kemungkinan yang terbuka. Tidak ada suplemen yang dapat menggantikan riset alami tubuh ini. Kualitas hidup seringkali dimulai dari kualitas tidur. SAPA mengajarkan, perbaiki tidur dan seluruh sistemmu bergerak naik bersama. Banyak orang ingin sehat tapi tidak punya waktu olahraga. SAPA punya pendekatan lain, mikromobilitas. Dalam Systems and Possibility Approach, gerakan kecil memiliki efek sistemik besar. Meregangkan tubuh 30 detik, berjalan 1 menit, atau mengubah posisi duduk, itu bukan aktivitas remeh. Itu adalah pemicu sistem yang membuka kembali aliran energi tubuh. Mobilitas kecil mengurangi kekakuan otot, menurunkan stres, membantu oksigenasi, dan memperbaiki fokus. Ini efek domino dalam sistem tubuh. Satu gerakan kecil banyak fungsi membaik. SAPA melihat gerak sebagai intervensi sistem. Gerak kecil memicu hormon positif. Gerak kecil mengaktifkan saraf motorik. Gerak kecil membuat pikiran lebih jernih. Gerak kecil membuka kemungkinan mental baru. Kesehatan bukan hanya tentang latihan besar. Kesehatan adalah tentang menggerakkan sistem secara konsisten. Mulai dengan gerakan kecil. Karena bagi sistem tubuh, kecil tidak pernah berarti lemah. Dalam pola pikir lama, makanan hanya dilihat sebagai kalori. Dalam Systems and Possibility Approach, makanan adalah informasi. Ya, informasi. Setiap makanan memberi sinyal. Naikkan energi, turunkan inflamasi, perbaiki sel, atau justru sebaliknya. Jika tubuh adalah sistem, maka makanan adalah input. Dan sistem hanya bisa mengolah apa yang kita masukkan. Makan berlebihan, sistem kelebihan beban. Terlalu sedikit makan, sistem kekurangan bahan bakar. Terlalu banyak gula, sistem hormon kacau. Kurang protein, sistem perbaikan tubuh melemah. SAPA mengajarkan bahwa pola makan bukan hanya soal diet, tetapi soal mengatur sinyal yang ingin kita berikan pada tubuh. Kita bertanya, input apa yang membuat sistem saya bergerak menuju kemungkinan terbaiknya? Makanan bukan ancaman. Makanan adalah alat kendali, dan alat ini ada di tangan kita setiap hari. Kita sering melatih otot fisik, tapi jarang melatih satu otot terpenting, fokus. Dalam Systems and Possibility Approach, fokus dipahami sebagai mekanisme pemilih kemungkinan. Kemana fokus diberikan, kesanalah energi sistem bergerak. Masalahnya, dunia modern penuh gangguan. Notifikasi, distraksi, dan kebiasaan multitasking merusak sistem fokus. SAPA melihat fokus sebagai sistem yang perlu. Input yang bersih, ritme yang jelas, batas yang tegas. Cara melatih fokus dalam SAPA. Matikan gangguan kecil untuk memperkuat toleransi fokus. Gunakan interval pendek sebagai siklus sistem. Jaga kesehatan fisik, karena sistem tubuh memengaruhi sistem mental. Fokus tidak dibangun dalam sehari. Fokus dibangun dari pola sistem yang dilatih. Semakin kuat fokus, semakin besar kemampuanmu memilih kemungkinan terbaik. Kadang kita lupa bahwa manusia punya tombol kendali paling sederhana dan paling kuat, pernapasan. Dalam Systems and Possibility Approach, pernapasan adalah mekanisme yang menghubungkan tubuh dan pikiran menjadi satu sistem. Saat napas pendek, sinyal bahaya meningkat. Saat napas panjang dan dalam, sistem saraf mengaktifkan mode pemulihan. Inilah kenapa napas adalah jembatan kemungkinan. Dengan mengatur napas, kita bisa menurunkan stres, menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, mengatur energi fisik. Pernapasan bukan sekadar refleks. Pernapasan adalah intervensi sistemik. Dan yang lebih hebat lagi, ini adalah alat yang selalu kita bawa, gratis, dan selalu siap dipakai kapan saja. Dalam SAPA, napas adalah titik awal untuk mengubah keadaan mental dan fisik. Di dunia penuh tekanan, banyak orang ingin lebih kuat fisiknya, lebih kuat pikirannya, lebih kuat emosinya. Dalam Systems and Possibility Approach, kekuatan bukan soal menjadi keras. Kekuatan adalah soal keseimbangan sistem. Tubuh yang sehat memberi energi pada pikiran. Pikiran yang tenang memberi arah pada tubuh. Kebiasaan yang baik menjaga ritme keduanya.
Kekuatan lahir saat tubuh, pikiran, dan tindakan bergerak sebagai satu sistem. Tidak saling bertabrakan, tidak saling menguras. SAPA mengajarkan bahwa setiap hari kita selalu berada di persimpangan kemungkinan. Kita bisa memilih kemungkinan yang melemahkan atau kemungkinan yang menguatkan. Kekuatan bukan bakat, kekuatan adalah hasil dari sistem yang dipelihara dan pola yang diatur. Saat seluruh sistem selaras, manusia bisa melampaui batasnya sendiri. Jika video ini membuat Anda melihat berbagai hal dengan lebih baik, jangan berhenti di sini. Dukung perjalanan SAPA, Systems and Possibility Approach, dengan menekan like, subscribe, dan share. Setiap tindakan Anda membantu menyebarkan metode berpikir yang lebih jernih. Sampai bertemu di video berikutnya.